Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdillah fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh. Salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. فيا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, wahai manusia-manusia yang beriman, yang percaya bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah semata, yang yakin dengan rukun-rukun Islam dan iman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa bukan hanya ucapan di lisan, bukan hanya kata-kata yang selalu diperdengarkan, tapi takwa adalah melaksanakan perintah, tidak banyak bertanya, dan menjauhi larangan. Bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang diberikan dan tidak kufur kepadanya. Mengingat Allah selalu dan tidak melupakannya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi Islam. Jamaah rahimakumullah, berapa tahun kita jadi orang Islam? Berapa lama kita memeluk agama Islam ini? Yang kata Allah Azza wa Jal, "Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang memeluk agama selain Islam, maka tidak akan diterima dari orang tersebut, dan kelak di akhirat dia akan menjadi orang-orang yang merugi. Jamaah rahimakumullah, sejak lahir kita Islam, tapi sedikit di antara kita yang memahami apa itu Islam. Bertahun-tahun kita menjalankan agama Allah ini, tapi tidak sedikit di antara kita yang tidak mengerti apa itu Islam. Bagaimana Islam itu bisa sampai ke negeri kita? Bagaimana akhirnya kita memeluk agama Allah Azza wa Jal? Dan bagaimana hari ini kita bisa berada di rumah Allah untuk sholat, untuk mendengarkan khutbah Jumat? Sejarah yang panjang. Bukan 100 tahun, bukan 200 tahun, bukan 500 tahun, tapi 1400 tahun lebih Islam ini telah hadir di muka bumi ini sejak diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka yang tidak membaca sejarah, yang mereka hanya sibuk untuk memenuhi perutnya belaka, maka akan hidup penuh dengan kehinaan. Dia tidak tahu bahwa agama yang dia peluk adalah sumber kemuliaan dan kehormatan. Ahibati fillah, 1400
26 tahun yang lalu, pasukan umat Islam meninggalkan kota Madinah. Mereka berangkat menuju ke Yarmuk yang berada di Syam, yang pada waktu itu dalam kekuasaan Romawi, yang mereka beragama Nasrani. Pasukan umat Islam berjumlah 50.000. Romawi dengan Heraklesnya membawa pasukan yang terlatih, yang mereka sudah hidup ratusan tahun di negeri Syam. 600-700 tahun mereka di sana. Mereka memiliki tentara yang terlatih, yang jumlahnya 200.000 tentara. Mereka hendak menghadapi pasukan umat Islam yang baru berumur 15 tahun dari kota Madinah. Jumlah mereka 50.000. Bisa dibayangkan, 200.000 pasukan terlatih melawan 50.000 yang baru saja lahir dari rahim kota Madinah. Dan subhanallah, yang 200.000 ketakutan. Mereka gentar harus menghadapi pasukan yang jumlahnya 50.000. Maka komandan mereka mengirim satu orang untuk menyusup, untuk melihat, memperhatikan, kemudian melaporkan apa sih yang menyebabkan orang-orang yang kemarin berpakaian compang-camping, yang mereka sibuk mengembala kambing, hari ini datang untuk menyampaikan sesuatu kepada Romawi. Yang dahulunya mereka diberi beberapa rupiah, mereka pulang. Diberi beberapa harta, mereka meninggalkan perbatasan negeri mereka. Tapi hari ini negosiasi gagal. Dan mereka tetap berpikir ada 3 pilihan: masuk Islam, atau tetap dalam agama mereka tapi bayar jizyah. Tapi kalau tidak, mau tidak mau, peperangan harus terjadi. Setelah penyusup ini berada di tengah-tengah umat Islam, memperhatikan apa yang dikerjakan oleh umat Islam, dia pulang melaporkan kepada atasannya, tuh umat Islam, ruhbanul lail wa fursanun nahar. Kalau mau tahu umat Islam, mereka di malam hari seperti pendeta-pendeta kita. Mereka sibuk bermunajat kepada Allah. Mereka tidak seperti bangkai yang tidur, menghabiskan malamnya untuk istirahat. Tapi mereka bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan di siang harinya, kalau engkau ingin tahu umat Islam, mereka adalah seperti jawara-jawara kita. Yasumunan nahar wa yaqumunal lail. Siang harinya mereka berpuasa, dan di malam harinya mereka tahajud. Lau saraka ibnu malikihim atau lau saraka malikuhum laqata'u yadah walau zana la rajamuh. Andai kata raja mereka atau anak raja mereka mencuri, dipotong sama mereka tangan. Andai kata berzina, dirajam sampai mati. Kenapa mereka lakukan itu? Litharihimul haq ala ahwaihim. Karena mereka lebih cinta dengan kebenaran daripada hawa nafsu mereka. Apa kata Panglima Romawi ini? Lau kunta sadiqan, kalau yang kau ucapkan benar, kalau jujur laporanmu ini, labatnul ardi khairun min dhahriha liman arada qitalahum. Kau tahu, perutnya bumi itu lebih baik bagi orang-orang yang ingin memerangi mereka. Tapi itu cerita, itu masa lalu. Kenapa sekarang kita melihat tidak ada yang gentar melihat umat Islam?
Tidak ada yang memuliakan umat Islam. Tidak dihormatin di berbagai negeri. Jumlah mereka banyak. Karena banyak di antara kita yang Islam-Islaman. Kita hanya mengaku Islam, tapi tidak meyakini itu Islam. Quran tidak lagi diamalkan, dibaca jarang. Sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam ditentang dan dihinakan. Kita sibuk dengan dunia kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tabaya'tum bil 'inah wa raditum biz zara' wa akhadtum adhnab al baqar wa taraktumul jihad, sallallahu alaikum dhullan la yanzi'u hatta tarji'u ila dinikum." Kalau sistem jual beli kalian itu riba yang terselubung, riba yang dibungkus supaya seakan-akan menjadi barang yang halal, dan kalian sibuk dengan pertanian kalian, sibuk dengan ekor-ekor sapi kalian, sibuk dengan kenikmatan dunia kalian, dan kalian meninggalkan berjuang di jalan Allah, maka Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan. Kalian akan jadi makhluk yang hina dengan Islam yang kalian peluk. Kalian akan terhinakan. Tidak ada yang memuliakan dan menghormati kalian. Musuh-musuh akan serampangan menindas dan menginjak-injak kalian. Sampai kapan itu terjadi? Hatta tarji'u ila dinikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi kepada kita, tapi kita menolak solusi itu. Sampai kalian kembali kepada agama kalian. Hanya satu solusinya. Qurannya dibuka. Dibaca perjalanan hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sunnah-sunnahnya dikaji. Sisihkan waktu dari hidupmu. Dari 24 jam yang Allah berikan kepadamu, bukan hanya untuk cari uang, bukan hanya untuk cari makan. Wallahi jamaah, semua akan kita tinggalkan. Hanya ada satu pakaian yang melekat di tubuh kita, dan kita akan ditinggalkan oleh orang-orang yang kita cintai. Kita masih tidak sadar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin qaidil ghurril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, kita mulia bukan karena kita bangsa Indonesia. Kita mulia bukan karena kita orang Jawa. Kita mulia bukan karena kita di Nusantara. Tatkala manusia berbangga-bangga dengan etnisnya, dengan bangsanya, dengan suku dan kabilahnya, seorang muslim nggak boleh dia bangga dengan perkara-perkara tadi.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau haji wada, beliau mengatakan, ala kullukum min Adam wa Adam min turab. Kalian ingat, kalian semua anak keturunan Adam, dan Adam tercipta dari tanah. Ala la fadla li Arabiyyin ala a'jami wala li a'jamiin ala Arabi. Ingat, yang orang Arab tidak lebih baik dari orang non-Arab. Begitu pula sebaliknya, yang non-Arab tidak lebih mulia daripada orang Arab. Yang hitam tidak lebih mulia dari yang putih, dan yang putih tidak lebih mulia dari yang hitam, illa bittaqwa, kecuali dengan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Yang mencari kehormatan dari harta, dari jabatan, dari selain agama Allah, maka kelak dia akan merasakan kehinaan. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika dia hendak mengambil kunci Masjidil Aqsa, dia datang dengan ontanya. Dia turun dari ontanya karena melewatin ada tanah yang berair. Dia bawa sepatunya, kemudian dia melewatinya. Abu Ubaidah Amir bin Jarrah menegur, ya Amirul Mukminin, engkau di hadapan petinggi-petinggi Romawi, sedangkan engkau dengan gaya seperti ini. Apa kata Umar bin Khattab? Nahnu qaumun. Ingat jamaah. Kata Umar bin Khattab, nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam. Famahma btaghaina al-'izzata fi ghairi adallana Allah. Kita adalah satu kaum yang dimuliakan oleh Allah karena Islam. Kalau kita mencari kehormatan, kita mencari kemuliaan di selain agama Allah ini, maka Allah akan menghinakan kita. Maka nasihat anak, saatnya kita kembali kepada agama Allah. Satu-satunya petunjuk yang mendekatkan kita kepada Allah adalah Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Quran bukan untuk pajangan di tembok. Itu Quran bukan hanya untuk dibacakan dalam acara-acara tertentu. Tapi itu Al-Quran diturunkan, kata Allah Azza wa Jal, "Dzalikal kitab la raiba fih hudan lil muttaqin." Petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Tidak ada keraguan di dalam. Tapi mungkin sebagian di antara kita belum yakin dengan hal ini. Dan saatnya umat Islam tidak lagi telat datang sholat Jumat. Jamaah, sampai kapan kita seperti ini? Kita datang tatkala khotib sudah naik mimbar. Banyak umat Islam yang datang tatkala malaikat-malaikat sudah tutup kitab. Berjam-jam kau mencari dunia. Kenapa untuk datang ke rumah Allah berat langkahmu? Ya, kata Allah, bal tu'thiruna al-hayat ad-dunya. Kalian lebih mementingkan kehidupan dunia kalian. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah.
Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdu lillahi rabbil alamin.